Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat para pecinta Otosan Haji dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Andrian Hunter Pusaka. Berbudaya itu dengan keris teman-teman, bukan dengan linggis ya. Jadi perlu diluruskan ini. Oke, ini segmen ngobrol santai saja teman-teman. Karena saya bingung mau buat konten apa. Dan keris-keris yang sudah saya dapatkan dari lokasi ini sebagian sudah diwarangi teman-teman sekalian. Sebagian sudah diwarangi. Ini ada kira-kira ada 15 biji apa lebih ini ya. Ada 20 bijian ini teman-teman. Teman-teman sekalian, ini sekedar kita sharing ya. Berbagi pengetahuan serta mungkin ada sahabat-sahabatku para senior Tosan Aji, mungkin ada salah satu pendapat atau pengetahuan, silahkan sharing serta masukan ke saya, karena saya ini adalah pakeris pemula. Saya ini seorang pakeris yang awam ya, yang sangat sedikit ilmunya teman-teman sekalian. Jadi perlu sekali masukan-masukan dari para senior-senior saya yang ada di Nuswantoro ini. Oke teman-teman sekalian, berbagi pengalaman dari saya Andrian, seorang hunter jalanan, seorang hunter yang hanya mencari keris-keris original di lokasian ini teman-teman. Teman-teman sekalian, perlu Anda ketahui bahwa keris yang didapatkan dari lokasi yang masih berkarat, terkadang jika langsung dimaharkan, maka itu menjadi sebuah gambling dari seorang pembeli. Gambling artinya Anda sedang berjudi. Anda sedang berjudi ketika membeli keris dalam keadaan berkarat. Maka dari itu teman-teman, insting di sini sangat diperlukan. Kepekaan melihat sebuah keris yang masih kotor perlu ditingkatkan. Itu teman-teman sekalian. Bisa jadi Anda yang untung, bisa jadi saya yang untung ketika membeli keris yang berkarat. Namun teman-teman sekalian, meskipun begitu, terkadang karat yang tidak begitu menumpuk ya, dan pamor serat-seratnya masih kelihatan, itu saya rasa meskipun dari video kadang bisa diprediksi, oh ini bagus ini kerisnya, oh ini kerisnya agak jelek, pamornya agak kurang ngebior lah gitu. Teman-teman sekalian, meskipun begitu teman-teman, ketika sudah terlihat bagus, harusnya keris itu bagus, namun ketika diwarangi kok jelek, Anda jangan serta-merta memvonis kerisnya yang jelek. Ya, bisa jadi ada beberapa alasan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bisa jadi warangannya kurang sempurna, atau kurang tua, atau tempo konsep warangannya kurang sempurna teman-teman. Jadi bisa jadi itu hasil apa ya namanya, bahan warangannya kurang tepat gitu. Bukan kurang bagus, semua pewarang itu bagus teman-teman, semua meranggi itu bagus. Jadi tidak mudah teman-teman, mewarangi itu tidak mudah. Saya sudah mencoba ada 15 kali mencoba ya. Saya melakukan sebuah eksperimen dan ternyata hasilnya sangat buruk sekali. Jadi tidak semua orang bisa mewarangi dengan tepat. Namun tidak semua orang sangat tepat ketika mewarangi, tidak teman-teman. Dan belum tentu orang tidak bisa mewarangi. Semua bisa dengan tahap belajar. Hanya perlu ketelatenan saja, dan hasil bahan warangannya saja itu yang perlu ketepatan teman-teman. Seperti halnya keris ini teman-teman sekalian, ini seharusnya menjadi keris yang bagus ya. Bentar ini.
Ini keris ini keris jalak nguwung teman-teman sekalian. Ini seharusnya menjadi warangan hasil warangannya seharusnya lebih deling dari ini. Kalau saya melihat serat-serat dari pamornya teman-teman. Tapi karena bahan warangannya yang suloyo, dalam artian suloyo itu kurang kurang bagus ya warangannya, sehingga hasilnya tidak deling dan cenderung membias pamornya teman-teman. Harusnya ini kan bagus gitu. Jadi setiap keris, kenapa mas ketika diwarangi kok jelek gitu, jangan serta-merta memvonis kerisnya gitu. Bisa jadi hasil warangannya yang kurang tepat gitu teman-teman sekalian ya. Jadi tidak ada keris yang jelek teman-teman, tidak ada keris yang jelek. Yang ada hanya keris yang sudah aus ya, sudah korosi terlalu banyak, dan seperti itu saya kira memang harus kita maklumi karena memang usianya memang mau mencapai 1000 tahun, sudah ratusan tahun. Saya kira korosi itu hal yang suatu keniscayaan lah gitu. Dan satu lagi teman-teman sekalian, untuk ini saya ulangi lagi, untuk masalah mahar harga keris ya, itu relatif teman-teman. Tergantung kesukaan semua. Namun ada beberapa orbit, ada beberapa koridor yang ini menjadi sebuah patokan pakeris-pakeris senior, pakeris-pakeris yang sudah lama berkecimpung di dunia perkerisan. Yang pertama adalah kita kenapa bisa mahal keris itu, yaitu yang pertama adalah mengacu pada langkanya sebuah pamor. Contoh pamor yang langka itu seperti apa? Pamor langka, misalkan teknik penempaan pamor yaitu pamor miring misalkan. Pamor melumah itu cukup langka teman-teman sekalian. Jadi pembuatannya cukup rumit, yaitu menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Terus yang kedua adalah dari segi rancang bangun atau dapurnya langka. Misal yang langka seperti apa? Misal seperti kalamisani, sengkelat, itu kan pamor yang cukup langka. Dapur maksud saya, dapur Singobarong itu kan langka, jadi harganya cukup mahal teman-teman. Dan juga dari yang ketiga adalah segi tangguh atau era pembuatan, sepertinya Mojopahit itu sangat mahal harganya, apalagi utuh gitu ya. Yang kedua adalah misalkan tangguh Pakubuwono Surakarta ya. Yang ketiga misalkan Hamengkubuwono, itu harganya cukup melambung tinggi teman-teman sekalian. Jadi Anda jangan mengacu kepada ini warna warangannya pamornya bagus, deling ya. Jangan hanya berupa pamor grafiknya melihat keris itu.